Anime Dandadan episode yang keempatnya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertamanya, maka kita pun bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah kelanjutan cerita dari akhir episode ketiganya kemarin. Di mana pada halaman itu, atau tepatnya setelah hantu dari Nenek Turbo sudah berhasil dikalahkan pada ronde yang pertamanya dengan cara dihisap oleh Okarun menuju ke dalam tubuhnya. Maka di saat yang bersamaan itulah, hantu atau yokai kedua yang sekarang menguasai wilayah kota Sono akhirnya mulai menunjukkan dirinya sendiri untuk dapat membantu hantu dari Nenek Turbo. Mengingat di dalam praktiknya, tepat dari arah belakang Okarun dan juga Momo, hantu dengan nama Spirit Crab ini kini tiba-tiba saja langsung muncul. Dan juga dia pun langsung mencoba untuk dapat menghajar mereka berdua demi dapat menyelamatkan Nenek Turbo yang sekarang sudah dirubah menjadi cacing kecil seperti ini. Menyaksikan hal itu, Momo dan juga Okarun tentu saja sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa pikir panjang, mereka berdua akhirnya seketika langsung berlari menggunakan kecepatan penuhnya. Dengan niat untuk bisa menyelamatkan dirinya sambil mencoba untuk bisa terus berpikir tentang cara seperti apakah yang sekarang bisa mereka lakukan untuk dapat mengalahkan dua yokai sekaligus, yaitu Nenek Turbo dan juga yokai Spirit Crab. Namun ketika Momo baru saja berpikir, maka yokai dari Spirit Crab itu kini langsung menjadi mengamuk. Hingga dengan gerakan seperti ini, dia pun seketika langsung mencoba untuk dapat mengejar tubuh dari Okarun sambil terus berlari untuk bisa menghajarnya. Di momen inilah, Okarun pun segera menggunakan kekuatan dari Nenek Turbo lagi dengan cara berubah menuju ke dalam mode hybridnya atau menuju ke dalam mode yokainya. Lalu, dia pun segera menggendong tubuh dari Momo supaya dirinya tidak ketinggalan juga. Sayangnya, karena saat ini Okarun masih belum terbiasa untuk dapat menggunakan kekuatan dari Nenek Turbo, maka dia pun sekarang masih belum tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatannya. Sehingga ketika ada tikungan tajam di depannya, Okarun pun sama sekali tidak bisa berbelok. Dan dia pun kini justru malah menabrak pembatas jalan yang ada di depan matanya itu. Akibatnya, tubuh dari Okarun dan juga tubuh dari Momo sekarang akhirnya seketika langsung terlempar dari atas gunung itu menuju ke dalam bangunan kota yang ada pada kaki gunung tersebut. Kemudian, setelah mereka berdua sudah berhasil mendarat dengan menggunakan teknik berputar seperti helikopter, maka tanpa menunggu lama, Okarun pun kini seketika langsung berlari lagi demi dapat menjaga jaraknya dari serangan hantu Spirit Crab. Dengan cara menggunakan teknik spesial milik Okarun yang disebut dengan teknik all out. Di mana teknik ini sendiri hanya bisa digunakan oleh Okarun maksimal 2 kali saja di dalam satu hari. Jadi jika sekarang Okarun sudah menggunakannya 1 kali, maka dirinya pun hanya memiliki 1 kesempatan terakhir untuk dapat menggunakan kekuatan dari Nenek Turbo lagi. Tapi meskipun begitu, nampaknya hantu dari Spirit Crab ini ternyata sama sekali tidak mau menyerah. Mengingat pada kesempatan tersebut, dia pun berhasil menyusul kecepatan berlari dari Okarun dengan cara mengambil jalan pintas sambil menghancurkan semua gedung bangunan lain yang kebetulan saat itu ada di depannya. Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam potongan gambar panel manga ini, Momo pun akhirnya langsung membuat sebuah rencana bahwa mereka harus memancing yokai dari Spirit Crab menuju ke dalam bangunan sempit dan juga menuju ke tempat yang sulit untuk bisa dilewati oleh Spirit Crab. Karena hanya dengan cara seperti itulah, Momo dan juga Okarun nantinya bisa bersembunyi dari serangannya. Sekaligus, mereka berdua pun juga bisa memperlambat gerakan dari Spirit Crab tanpa perlu menggunakan kekuatan berlari dari Okarun. Beruntungnya, tepat ketika mereka saat ini sudah mulai terpojok, Okarun dan juga Momo tiba-tiba saja sekarang langsung menjadi terlempar lagi menuju ke dalam area onsen atau ke tempat pemandian air panas. Sehingga dengan sangat cepat, Momo pun kini seketika langsung berpikir bahwa ini adalah tempat yang pas atau ini adalah tempat yang cocok untuk bisa mengalahkan yokai dari Spirit Crab dengan alasan sebagai berikut. Pertama, lokasi pemandian air panas ini sangatlah cocok sekali untuk bisa memasak kepiting. Kedua, walaupun dia adalah hantu atau walaupun dia adalah yokai, tapi kepiting tetap saja kepiting. Jadi jika Momo bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk dapat menggerakkan semua air panas yang ada di tempat itu demi dapat menyiram tubuh dari Spirit Crab, maka secara otomatis tubuh dari Spirit Crab atau tubuh dari hantu kepiting ini akan menjadi matang dan juga akan menjadi keras. Sehingga pada akhirnya dia pun akan menjadi kesulitan untuk bisa bergerak lagi. Di momen itulah, Momo dan juga Okarun tentu saja memiliki jeda waktu yang sangat panjang untuk dapat segera melarikan diri dari kejaran Spirit Crab.
Menariknya, walaupun rencana dari Momo untuk dapat memasak rica-rica kepiting hantu sebenarnya saat ini sudah berhasil dilakukan. Tapi faktanya, hal itu sama sekali tidak cukup untuk dapat menghentikan Spirit Crab. Mengingat di saat yang bersamaan, yokai dari Spirit Crab akhirnya sekarang langsung menggunakan kekuatannya yang lain. Di mana di dalam praktiknya, Spirit Crab langsung memanggil semua hantu lain yang ada di dalam kota Sono. Lalu, dia pun segera merubah para yokai itu untuk dapat menjadi zombie. Demi dapat membantunya untuk bisa mengejar Okarun dan juga untuk bisa mengalahkan Okarun. Walaupun pada awalnya, yokai dari zombie ini hanya muncul sebanyak 3 orang saja. Tapi seiring berjalannya waktu, maka pasukan dari zombie tersebut tiba-tiba saja saat ini langsung bertambah. Mulai dari 10, 15, 20, bahkan sampai dengan satu pasukan penuh yang jumlahnya lebih dari ratusan bahkan sampai dengan ribuan. Karena kenyataannya, yokai kepiting ini ternyata memiliki kekuatan untuk dapat mengendalikan semua makhluk kutukan lainnya yang kebetulan sekarang ada di dalam kota Sono. Melihat kejadian itu di depan matanya, Momo pun segera meminta Okarun untuk dapat menggunakan kekuatan all out-nya itu untuk yang kedua kalinya. Supaya mereka bisa menghindar dan juga supaya mereka bisa pergi menuju ke dalam perbatasan kota. Karena satu-satunya cara untuk dapat mengalahkan para yokai dari kota Sono ini adalah untuk dapat memancing mereka pergi melewati perbatasan kota supaya kekuatan dari mereka bisa berkurang secara drastis. Tapi sayangnya, tepat ketika mereka sedikit lagi sudah hampir sampai, maka tiba-tiba saja tubuh dari Okarun akhirnya langsung menjadi terpental dan juga dia pun sama sekali tidak berdaya. Mengingat setelah menggunakan kekuatan all out-nya sebanyak 2 kali berturut-turut, Okarun pun untuk sementara waktu jadi sama sekali tidak bisa bergerak. Di momen inilah, yokai Nenek Turbo akhirnya berhasil melepaskan dirinya dari dalam tubuh Okarun. Sampai pada kesempatan itu, dia pun akhirnya seketika langsung keluar dan juga yokai dari Nenek Turbo kini langsung berbaris tepat di depan pasukan dari zombie. Dan juga di depan tubuh dari yokai kepiting sambil berkata seperti ini kepada Momo dan juga Okarun. Yaitu, mulai dari sekarang, dia akan bertarung dengan serius. Dan juga, mulai dari sekarang, hantu dari Nenek Turbo akan memutuskan untuk bisa melakukan penggabungan tubuh dengan yokai dari Spirit Crab. Alhasil, inilah bentuk penggabungan dari kedua yokai tersebut. Di mana di dalam praktiknya, kekuatan dari Nenek Turbo sekarang akan menjadi meningkat. Dari yang awalnya memiliki kecepatan 100 km per jam, namun sekarang sudah berubah dan juga sekarang sudah meningkat menjadi lebih dari 120 km per jam. Di momen inilah, Momo pun akhirnya sekarang langsung memutuskan untuk bisa bertarung melawan Nenek Turbo dengan menggunakan otaknya melalui beberapa taktik seperti ini. Strategi pertamanya, tepat sebelum Nenek Turbo yang kebetulan sudah bergabung, sekarang akan menyerang tubuh dari Momo. Maka Momo pun seketika langsung berkata lebih dulu kepada Nenek Turbo bahwa dia meminta waktu selama beberapa detik sebelum mereka bisa melanjutkan pertarungannya lagi. Mendengar permintaan itu dari Momo, hantu dari Nenek Turbo tentu saja sekarang bersedia untuk bisa menunggu. Karena tidak peduli apapun yang terjadi, Nenek Turbo sangat percaya diri bahwa dia pasti akan bisa mengejar Momo. Kedua, setelah Momo menyadari bahwa suara kereta yang kebetulan sekarang sedang lewat akhirnya sudah mulai mendekat, maka Momo pun langsung menggunakan kekuatan dari tangan spiritnya untuk bisa memegang kereta itu dan juga untuk bisa bergelantungan kepada kereta. Sehingga, walaupun Okarun dan juga dirinya saat ini sama sekali tidak bisa berlari, namun Momo ternyata masih bisa kabur dan juga dia pun masih bisa mengulur waktu. Nah, menyaksikan kecurangan dari Momo itu, yokai dari Nenek Turbo akhirnya sekarang langsung bergerak untuk dapat mengejar Momo dengan menggunakan kekuatannya. Sampai pada halaman yang berikutnya, dia pun sekarang berhasil mendekat untuk dapat memakan tubuh dari Momo dan juga tubuh dari Okarun. Tapi, untuk yang kesekian kalinya, Momo pun lagi-lagi berhasil menipu yokai Nenek Turbo. Karena, walaupun dirinya sudah berhasil mendekat, namun faktanya, dia terlalu bodoh untuk bisa menyadari bahwa sejak awal, semuanya ternyata sudah diperhitungkan oleh Momo. Mengingat sebentar lagi, mereka akan segera melewati perbatasan dari kota Sono dan juga perbatasan dari kota Kamikoshi. Sementara itu, tepat dari sudut pandang yang berbeda, kita pun sekarang juga diperlihatkan kemunculan dari Seiko Ayase. Di mana pada kesempatan ini, Seiko pun sangat percaya sekali kepada cucunya bahwa dirinya pasti bisa memancing yokai dari Nenek Turbo untuk dapat mengikutinya. Sehingga Seiko pun sekarang sudah memasang sebuah perangkap pada perbatasan kota mereka dengan cara menancapkan beberapa paku di area sekitar perlintasan kereta api. Ditambah, Seiko juga membuat sebuah gerbang pelindung
yang fungsinya untuk dapat membakar para yokai yang kebetulan nekat untuk masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Akibatnya, di saat tubuh dari Nenek Turbo dan juga tubuh dari Spirit Crab saat ini sudah berhasil melewati gerbang milik Seiko itu, maka Momo pun segera memegangi tubuh dari mereka semua dengan menggunakan tangan spiritnya. Sampai mereka pun sekarang sama sekali tidak bisa kabur lagi, serta pada akhirnya yokai dari Nenek Turbo beserta dengan para yokai lainnya kini akhirnya berhasil dikalahkan dan tubuhnya sekarang langsung terbakar menjadi abu tanpa sedikit pun tersisa. Yang artinya, di dalam pertarungan ronde kedua mereka, Momo, Okarun dan juga Seiko akhirnya sekarang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Wow, menarik banget ya. Nah, di momen inilah, semua spirit lain atau semua hantu gentayangan lainnya nampaknya sekarang mereka bisa terbebas dari kutukan yokai Spirit Crab. Mengingat dengan kekuatan Momo dan juga Seiko Ayase, maka mereka pun sekarang bisa mati dengan tenang. Serta mereka pun bisa melintasi alam kematian dan juga tidak terjebak di dalam alam manusia lagi. Dengan begini, permasalahan dari Okarun dan juga permasalahan dari Momo akhirnya sekarang mampu diatasi semuanya. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu, maka Seiko dan juga Momo sekarang mereka pun kembali datang lagi ke terowongan tempat tinggal dari Nenek Turbo. Lalu di saat yang bersamaan tersebut, Seiko pun segera bercerita kepada Momo tentang sejarah dari Nenek Turbo dan juga tentang sejarah dari yokai kepiting. Intinya, terowongan menyeramkan ini atau terowongan angker ini adalah tempat dilakukan pembunuhan dari para perempuan muda, di mana mayat dari mereka semua selalu dibuang di tempat ini dan juga dibiarkan untuk bisa membusuk tanpa ada satupun orang yang peduli. Gara-gara cara mati seperti itu, maka jiwa dari mereka semua otomatis menjadi tidak tenang. Hingga mereka pun tidak bisa menyeberang ke alam baka dan juga jiwa dari mereka justru malah menjadi hantu gentayangan. Disitulah peran dari Nenek Turbo. Karena sepertinya hantu dari Nenek Turbo adalah hantu yang baik. Mengingat kenyataannya, dia selalu muncul untuk dapat menolong para hantu dari perempuan yang tidak bisa menyeberang ke alam baka. Lalu, dia pun akan mengumpulkan mereka semua di dalam satu tempat tertentu supaya mereka tidak mengganggu para manusia lainnya. Sebagai gantinya, justru malah hantu dari Nenek Turbo yang selalu terlihat oleh manusia. Karena dia selalu berkeliling dari satu lokasi pembunuhan menuju kepada lokasi pembunuhan yang lainnya untuk dapat menyelamatkan hantu yang tidak bisa menyeberang. Itulah yang membuat hantu dari Nenek Turbo sekarang seketika langsung dianggap sebagai hantu yang berbahaya dan juga hantu yang meresahkan. Padahal kenyataannya justru malah sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka sekarang kita harus belajar bahwa kita para manusia harus bisa menghargai jiwa dari para orang yang sudah mati. Serta mulai dari sekarang, kita pun juga harus belajar untuk bisa hidup berdampingan dengan para hantu tanpa saling mengusik satu sama lain. Karena faktanya, itulah aturan yang terdapat di dunia ini. Jadi mau tidak mau, kita pun harus bisa menghargai semua aturan yang sekarang sudah ada. Nah, itulah sedikit potongan cerita singkat mengenai jalannya pertarungan lengkap dari awal sampai dengan Nenek Turbo berhasil dikalahkan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.